Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan melakukan simulasi presentasi dari hasil riset yang telah kami lakukan yang berjudul A Systematic Result Review of Multi-Criteria Decision Making Method, Application, Interrogation, and Future Direction. Dasar pengambilan keputusan di era sekarang menjadi sangat menantang karena banyaknya data dan kriteria yang sering sekali bertentangan. Metode ini hadir sebagai solusi untuk mengubah representasi subjektif yang abstrak menjadi matriks kuantitatif yang transparan dan dapat diproduksi. Tinjauan literatur sistematik ini menganalisis 9 artikel penelitian utama dari periode 2020 sampai 2025 untuk melihat bagaimana metode ini dikembangkan dan berintegrasi dengan teknologi modern. Metode penelitian ini mengikuti pedoman Prisma untuk memastikan analisis yang dilakukan memiliki rigoritas metodologis yang kuat. Temuan utama menunjukkan bahwa AHP adalah metode yang paling mendominasi, digunakan oleh 88,9% studi karena keunggulan dalam menentukan bobot kriteria melalui perbandingan perpasangan. Selain itu, terdapat tren kuat yang menggunakan pendekatan hybrid, khususnya gabungan dari AHP tropis, yaitu 66,7%, di mana AHP bertugas melindungi bobot dan tropis melakukan rankingan alternatif secara efisien. Aplikasi pada berbagai sektor MCDM terbukti sangat efektif di berbagai domain yang beragam. Di sektor sumber daya manusia, metode ini digunakan untuk melakukan kinerja guru dengan tingkat akurasi mencapai 100%, serta prediksi jam pada karyawan. Pada manajemen risiko lingkungan, integrasi MCDM berhasil memetakan risiko kebakaran hutan dengan akurasi 90,7%. Sementara itu, dalam perencanaan energi terbarukan, metode ini membuat menentukan lokasi optimal untuk panel surya berdasarkan kriteria iklim dan teknis yang kompleks. Integrasi teknologi masa depan, evolusi terbesar dalam riset MCDM, saat ini adalah konvergensinya dengan teknologi baru, integrasi dengan GIS, Sistem Informasi Geografis, memungkinkan visualisasi kepatuhan secara spasial yang memudahkan pemangku kepentingan memahami konteks. Penggunaan blockchain menawarkan integrasi data yang luar biasa melalui sistem yang tahan manipulasi meskipun masih menghadapi tantangan pada kecepatan pemrosesan. Selain itu, penggabungan dengan machine learning menciptakan sinergi di mana membobotkan fitur berbasis MCDM dapat meningkatkan akurasi klasifikasi model AI. Evaluasi kritis dan arah riset. Meskipun hasil akurasi yang dilaporkan sangat kecil, 90,7% hingga 10%, kita perlu tetap kritis karena banyak studi masih mengandalkan data simulasi dan memilih cakupan wilayah yang terbatas. Celah riset yang paling nyata adalah ketiadaan mekanisme penyesuaian bobot secara dinamis. Saat ini, sebagian besar pembobotan masih bersifat statis, padahal kondisi dunia nyata terus berubah. Ke depan, riset harus lebih fokus pada stabilitas sistem. Untuk menggunakan skala besar, pengembangan algoritma yang adaptif, serta pemastian aspek etika dan keadilan dalam pengambilan keputusan otomatis. Jadi, kesimpulannya, sebagai yang bisa diambil, pendekatan hybrid seperti AHP tropis tetap menjadi standar emas yang andal untuk hampir semua masalah keputusan. Dengan dukungan teknologi seperti GIS, blockchain, MCDM akan terus bertransformasi menjadi alat yang tidak hanya cerdas secara matematis, tetapi juga transparan dan dapat dipercaya dalam lingkungan multi pihak yang kompleks. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan penyampaian. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.